Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Amanda Fitria dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya Pak, di like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang proklamasinya. Masalah menjelang-jelang proklamasi. Terus lagi. Tanggal 6 Agustus 1945 itu Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima. Setelah itu bom ini tuh berjenis uranium atau bedil. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu dari beberapa perang sebelum kemerdekaan Indonesia atau menjadi catatan sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima? 1. Ajang balas dendam. Serangan Jepang kepada Amerika Serikat melalui penyerangan ke Pearl Harbor adalah kesalahan besar yang menyebabkan konflik sosial yang kemudian membuat Amerika Serikat terlibat Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika Serikat kehilangan banyak sekali korban jiwa. Rencana awalnya tuh adalah Operation Olympic, yakni penyerangan ke pulau-pulau di Jepang. Karena beberapa pertimbangan seperti perkiraan Amerika Serikat yang menganggap kekuatan 7-9 juta tentara akan siap bertumpah darah, akhirnya dia berpikir ulang. Sebab itulah akhirnya Amerika Serikat mencari cara untuk mengakhiri perang Pasifik dengan cepat, yakni dengan melakukan rencana pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dan kedua itu ada Hiroshima dan Nagasaki yang strategis. Hiroshima adalah kota industri terbesar, pusat kegiatan divisi tentara Jepang serta pusat komunikasi militer dan supri tentara. Sementara Nagasaki adalah kota pelabuhan, tempat dibuatnya kapal termasuk kapal perang atau tempur. Terus sementara Nagasaki sebenarnya bukan target utama, melainkan dicoret digantikan oleh Nagasaki. Ketiga, ada Jerman menyerah terlebih dahulu. Awalnya Jerman yang bukan contoh negara netral adalah target utama dari pengeboman Amerika Serikat. Namun setelah itu Jerman menyerah terlebih dahulu. Akhirnya Amerika Serikat mengganti target untuk menjatuhkan bom di Jepang. Mungkin Jerman karena tidak dijatuhi bom atom, namun sebagai gantinya Jerman dijatuhi peluru meriam kaliber 152 mm sebanyak 525.000. Keempat, ada Jepang mengancam Amerika. Militer Jepang lebih kuat daripada Jerman dan Jepang lebih berbahaya daripada Jerman, sehingga otomatis Amerika Serikat menghancurkan ancaman. Paling kuat terlebih dahulu bukti bahwa Jepang berbahaya adalah diserapnya Pearl Harbor dan jatuhnya Filipina dan Amerika Serikat. Kelima, ada pertahanan kota Jepang lebih kuat. Jerman dan sebagai macam-macam ideologi di dunia memiliki tata cara ruang kota yang sama dengan Amerika Serikat untuk menginvestasi Jerman. Nah, keenam, ada menggertak Uni Soviet. Suatu itu trauma juga memiliki niat untuk menggentak Uni Soviet, tetapi ini tidak terbukti sebab kedua negara ini tergabung dalam blok sekutu. Selanjutnya, tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhatta dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menyerang kota Nagasaki, Jepang.
dan menjatuhkan bom atom dari pesawat pengeboman B-29. Bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki itu diberi nama Fatman. Serangan di akhir masa Perang Dunia Kedua menewaskan sekitar 39.000 sampai 80.000 orang. Nah, bom atom kedua yang dijatuhkan di atas kota Nagasaki itu menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebelumnya itu tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh Indonesia. Selanjutnya tanggal 12 Agustus 1945 kembalinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Indonesia. Terus keputusan, akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah, tepatnya itu di Hirohito. Terus tanggal 14 Agustus 1945 menyerahnya Jepang sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua yang berkecamuk selama kurang lebih 5 tahun. Sebelum menyerah Jepang pada 8 Mei 1945, Jerman telah terlebih dahulu menyerang sekaligus mengakhiri Perang Dunia II di front Eropa. Di sisi lain, Jepang menolak mematuhi semua tuntutan sekutu untuk menyerang tanpa syarat karena ingin menuntaskan misinya. Pada 16 Juli 1945, para pemimpin sekutu bertemu dengan konferensi Potsdam, Jerman. Perang melawan Jepang merupakan salah satu yang dibicarakan dalam konferensi itu. Akhirnya pada pemimpin sekutu memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan yang disebut Deklarasi Potsdam yang menegaskan Jepang harus menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang menolak dan tak menerima dari ultimatum dari sekutu tersebut. Seharian kemudian surat-surat kabar Jepang melaporkan negeri itu menolak isi deklarasi Potsdam. Sebelumnya, selembaran berisi pernyataan deklarasi Potsdam ini dijatuhkan pesawat-pesawat sekutu di atas wilayah Jepang. Sementara itu, di gurun pasir New Mexico, Amerika Serikat, sebuah proyek membuat senjata pemusnahan massal dengan sandi proyek Manhattan sedang digarap. Sekarang 15 Agustus 1945 para pemuda Cairo Saleh berdiskusi. Pada 15 Agustus para pemuda dipimpin oleh Cairo Saleh setelah berdiskusi dengan Tan Malaka mengadakan rapat untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Setelah itu salah satu hasilnya yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Syahrir kemudian menemui Soekarno dan Hatta dan membawanya hasil rapat tersebut. Awalnya Soekarno menolak keras permintaan Syahrir tersebut karena Bung Karno masih menunggu keputusan Jepang. Ini sangat berbeda dengan golongan pemuda yang pada saat itu menginginkan merdeka lebih cepat tanpa bantuan Jepang. Namun karena didesak Syahrir, Bung Karno akhirnya pun berjanji mengumumkan proklamasi pada tanggal 15 Agustus setelah pukul 5 sore. Syahrir ini pun menginstruksikan kepada semua pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang untuk bergerak lebih cepat. Namun perihal pelaksanaan kemerdekaan, Syahrir ini mendeteksi ketidakseriusan Soekarno dan memerdekakan Indonesia pada saat itu. Nah, terbuktikan pada pukul 5 sore
Di tanggal 15 Agustus 1945, ribuan pemuda telah menunggu dan bersiap-siap mendengarkan kabar proklamasi dari Soekarno dan Hatta. Alhasil pada pukul 6 kurang beberapa menit, Soekarno mengabarkan penundaan proklamasi. Hal itu tersebut membuat marah para pemuda yang menjadi pengikut Syahrir. Namun, batalnya diumumkan proklamasi tak sempat dikabarkan di Cirebon. Para pemuda Cirebon itu yang basisnya mendukung Syahrir di bawah pemimpinan Dr. Soedarsono pada hari itu mengumumkan proklamasi versi mereka sendiri. Pada malam harinya udah itu aja, sampai sore aja. Terus tanggal 16 Agustus 1945, Soekarni, Yusuf, dan Ningsih. Selanjutnya tanggal 16 Agustus 1945, Soekarni, Yusuf, dan Singgi menculik Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Nah, peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Adit, dan Khairul Saleh dari pengumpulan Manteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan memproklamasikan dilaksanakannya. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik itu. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang salah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota peta mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno, tepatnya itu di halaman rumah Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Nah, kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyimbangkan kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang paling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata. Nah, isi proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang 1 PPKI. Nah, rumusan ini tuh Soekarno menjadi presiden dan Mohatta menjadi wakil presiden. Kemudian tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI yang membentuk pemerintahan daerah 8 provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian membentuk 12 kementerian dan 14 menteri negara. Selanjutnya ada 22 Agustus 1945
membentuk komite nasional, ada KNI, PNI dan